Adik-adik, ketika saudara itu sedang melakukan sidang proposal maupun sidang skripsi, itu akan muncul banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh dosen-dosen penguji kepada saudara untuk menguji atau mengetes sejauh mana Anda memahami sebenarnya isi dari proposal saudara maupun isi dari skripsi saudara. Namun, ada hal yang menarik yang biasanya ditanyakan oleh dosen penguji dalam hal ini adalah terkait dengan variabel. Mau tahu bagaimana caranya, bisa menjawabnya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan pertanyaan yang menarik yang sering kali ditanyakan oleh dosen penguji ya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kalau adik-adik bisa mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen sebagai bentuk supportnya di dalam channel ini. Nonton juga video-video saya secara full ya, baik itu video ini maupun video-video yang lain. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Oke. Hal yang menarik yang sering kali ditanyakan oleh dosen penguji ya ketika saudara itu sidang skripsi itu adalah yang berkaitan dengan variabel penelitian. Nah, pada video-video saya sebelumnya saya sering kali menyampaikan bahwa variabel penelitian itu adalah salah satu kunci utama atau faktor utama keberhasilan dari Anda bisa menyusun proposal ataupun skripsi ya. Bahkan Anda harus lebih menguasai yang namanya variabel penelitian. Nah, di dalam saudara mengajukan atau sedang sidang proposal maupun sidang skripsi, dosen-dosen itu akan bertanya terkait dengan variabel salah satunya. Ya, jadi kalau Anda tidak menguasai variabelnya, sudah itu akan alamat ke belakangnya ya. Artinya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu pasti Anda sudah tidak akan bisa menjawabnya dengan baik ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ada seorang dosen yang bertanya bahwa coba jelaskan bagaimana kamu bisa menentukan variabel ini. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang cukup kritikal ya, karena di situ saudara hanya cuma menjelaskan bahwa ini adalah variabel bebas, ini adalah variabel terikatnya, ya. Kemudian ada variabel-variabel yang lain. Tetapi Anda tidak mempersiapkan bahwa bagaimana cara Anda itu mengambil atau bagaimana cara Anda itu menentukan variabel tersebut. Nah, itu sebelum Anda bisa menjelaskan variabel bebas saya itu seperti ini, variabel terikat saya itu seperti ini. Tetapi kalau Anda ditanya bahwa bagaimana Anda bisa menjelaskan bagaimana Anda bisa menentukan atau memilih variabel ini, Anda harus bisa menjawabnya. Nah, jawaban yang seringkali disampaikan oleh mahasiswa ketika ditanya bahwa coba jelaskan bagaimana cara Anda menentukan variabel tersebut, mahasiswa itu seringkali menjawab bahwa saya berdasarkan dari referensi yang banyak dipakai selama ini, ya, sehingga memudahkan saya untuk menyusun proposal. Nah, kalau Anda menjawab semacam itu, maka sudah dipastikan bahwa akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan variabel tersebut. Kenapa demikian? Karena satu, jawaban Anda sudah salah. Yang kedua, itu memicu akan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang baru, ya. Jadi, bagaimana sebenarnya caranya kita bisa menjawab biar tidak muncul pertanyaan-pertanyaan di pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang akan saya kasih tahu, yang akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya kita bisa menjawab pertanyaan dosen tersebut. Nah, jawabannya seperti apa? Jawaban yang benar itu adalah saya menentukan variabel penelitian ini dari hasil mapping jurnal yang saya lakukan. Jadi kita memapping. Mapping itu seperti apa? Kita mengumpulkan dari berbagai macam sumber. Dalam hal ini adalah jurnal. Saya sarankan hanya cuma jurnal. Syukur-syukur adalah jurnal internasional, ya. Jangan buku, ya, tetapi jurnal. Kemudian dari jurnal-jurnal yang Anda kumpulkan, kemudian Anda cari highlight-nya, ya. Anda cari
yang paling up to date saat ini penelitiannya, kemudian apa yang dia lakukan, semacam itu. Mungkin agak sulit ya, tetapi sekarang ini kalau Anda menggunakan Copilot itu jauh akan lebih mempermudah saudara untuk memapping ya, memapping jurnal-jurnal yang sudah Anda dapatkan. Jadi memapping itu Anda misalnya penelitian ini tujuannya seperti apa, kemudian dia variabelnya seperti apa, ya Anda catat misalnya variabel bebasnya, variabel terikatnya seperti apa, kemudian hasil yang dia temukan itu seperti apa, disimpulkan seperti apa. Jadi dibuat dalam bentuk tabel itu akan memudahkan saudara itu untuk apa? Memudahkan untuk menemukan gap riset ya di situ. Nah, jadi kalau Anda menjawabnya adalah saya menentukan variabel ini dari mapping jurnal, itu sudah bagus. Nah, kemudian dilanjut dengan variabel-variabel dari hasil penelitian tersebut itu memiliki hasil yang tidak konsisten. Itu sudah pasti benar. Kenapa demikian? Karena untuk menjawab bahwa pertanyaan-pertanyaan atau penelitian-penelitian itu tidak ada yang sempurna, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan juga penelitian yang dilakukan oleh orang lain, gitu. Nah, karena ada kata tidak konsisten ini tadi, ya, ada kalimat tidak konsisten ini tadi. Nah, sehingga saya menguji kembali variabel tersebut dengan tujuan apakah mendukung atau tidak hasil tersebut. Ya, selain itu juga bisa menambahkan variabel lain yang belum ada penelitian tersebut. Nah, semacam itu. Jadi cara menjawabnya ya sesederhana itu ya. Itu yang akan bisa mempermudah saudara nanti ketika ditanya oleh dosen penguji terkait dengan variabel, Anda bisa menjawabnya seperti itu. Jadi Anda bisa mutar ulang ya video ini, kalau misalnya ini bila perlu dicatat ya jawaban saya ini, sehingga nanti ketika ditanya oleh dosen penguji Anda bisa menjawabnya seperti apa yang saya sampaikan. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.